Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari pemirsa ibadah online Yamari dimanapun berada. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online Yamari yang ke-88 ini. Kami menyambut dengan gembira kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam ibadah online Yamari melalui YouTube ini. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu, Saudara-saudari semua dalam keadaan sehat-sehat selalu, juga dalam berkat, perlindungan, dan anugerah Tuhan. Amin. Tema ibadah online Yamari yang ke-88, Sabtu 5 Maret 2022 adalah mengatasi stres di masa pandemi, yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Joni Tambariki MTH dari Jakarta. Kiranya seluruh acara berjalan dengan lancar dan memberkati kita semua. Mari kita mulai ibadah online Yamari yang ke-88 ini dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 94 ayat 17-19 yang berkata, "Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir, kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku." Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk hadirat Tuhan lebih dan lebih dalam lagi. Kita mau memuji dan menyembah Dia dan memuliakan, mengagungkan namanya yang ajaib. Kita masuk dalam hadiratnya dan kita akan naikkan sebuah pujian yang berkata, "Saat indah ku berhadapan denganmu." Biarlah kita mempergunakan waktu yang indah ini untuk berhadapan dengan Tuhan kita, untuk memuji dan menyembah Dia, Allah yang ajaib, yang mengasihi kita. Haleluya. Amin. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus.
langkahku diatur oleh Tuhan. Sebab tiap langkah kita telah diatur oleh Tuhan dalam anugerah, kasih, dan perlindungannya. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Ibu Devina Karya Sasmita. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu.
saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Dr. Joni Tambariki, MTH dari Jakarta. Mari kita siapkan hati pikiran kita dan seluruh hidup kita untuk taburi benih firman Tuhan. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kita akan naikkan pujian yang berkata, bersamamu Bapa, melewati semua. Biar kita melewati semuanya bersama dengan Bapa saja, karena Dia yang memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Amin. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih. Katakan bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua, terkenang dan mulia. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Benar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah dalam kehidupan kami. Hanya karena Engkaulah kami ada sebagaimana kami ada saat ini, dan kami patut bersyukur hanya kepada-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku
Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Saya Pendeta Joni Tambariki, pengurus PW PGLII DKI Jakarta, dan juga sebagai mitra pelayanan dari Yamari. Saat ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul mengatasi stres di masa pandemi. Sebelum kita merenungkan bagian ini, mari kita berdoa. Bapa yang kekal di surga, berikanlah pencerahan pada kami pada waktu kami membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menuntun kami supaya kami dapat mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya ingin bertanya kepada kita sekalian. Adakah di antara kita yang tidak pernah mengalami yang namanya stres? Pertanyaan ini saya sering tanyakan kepada banyak orang dan mustahil tidak ada orang yang mengatakan atau ada orang yang mengatakan dia tidak pernah mengalami stres. Stres menjadi bahagian dari kehidupan. Dan stres menjadi hal yang ditemui tiap-tiap hari bagi setiap kita yang mau berjuang di dalam kehidupan ini. Namun pertanyaannya ialah bagaimana kita menghadapi stres ini? Apa gejala-gejalanya dan lain sebagainya? Khususnya di masa pandemi seperti ini. Sudah 2 tahun kita masuk di dalam situasi COVID-19. Dan apa yang kita hadapi? Bagaimana kita mencari jalan keluar? Karena stres terus-menerus mengikuti kita, melingkupi kita. Pandemi awal-awalnya waktu dia mulai bertumbuh berkembang semuanya panik. Kemudian berupaya untuk melaksanakan protokol kesehatan. Lalu akhirnya angka terinfeksi COVID-19 berkurang. Apa yang terjadi? Datang varian baru, Delta. Stres lagi. Bagaimana mengatasi masalah Delta? Setelah masalah Delta sudah menurun, datang lagi varian baru, Omicron. Semakin banyak lagi orang yang terinfeksi COVID-19. Namun Bapak, Ibu, Saudara, dalam situasi seperti ini, kita harus memanage situasi kondisi, pikiran kita, hati kita, aktivitas kita, agar supaya kita tidak terjerat di dalam perangkap stres yang kita hadapi tiap-tiap hari. Kalau kita bicara tentang stres dalam bahasa Inggris, stres itu berarti ketegangan atau tekanan. Bukankah tiap hari kita mengalami tegang, kita mengalami tekanan karena masalah yang sedang kita hadapi, baik di dalam perjalanan hidup kita tiap-tiap hari, di dalam pekerjaan kita, bahkan juga di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Itulah sebabnya pada waktu berbicara tentang stres ada banyak definisi tentang stres. Tetapi saya ingin ambil satu saja definisi tentang stres yang disampaikan oleh W.F. Maramis. Dia katakan bahwa stres adalah segala sesuatu atau tuntutan penyesuaian diri dan sesuatu yang mengganggu keseimbangan. Bila kita tidak dapat mengatasinya dengan baik, maka akan muncul gangguan badan atau gangguan jiwa. Itu menurut Maramis tentang stres. Apapun definisi tentang stres, kita mau lihat tentang gejala-gejala stres itu sendiri, Bapak Ibu. Jangan-jangan kita juga sedang mengalami gejala ini. Coba perhatikan baik-baik ya gejala ini. Mudah-mudahan kita tidak mengalaminya. Orang yang mengalami stres, mengalami gejala pertama, gejala badan atau gejala fisik. Misalnya, suka sakit kepala. Ini yang paling banyak nih, sakit mah, terkaget-kaget kadang-kala, sering keringat dingin. Ini juga gangguan pola tidur, sulit untuk tidur. Orang stres sulit untuk tidur. Orang stres juga mengalami letih lesu, kaku leher belakang sampai punggung, dada nyeri, terasa panas, bahkan juga sesak kadangkala, rasa tersumbat di kerongkongan,
Ada gangguan psikoseksual, nafsu makan menurun. Wah, ini yang banyak kali terjadi ya. Kadang-kala bisa muntah-muntah. Ada gangguan kulit, misalnya gatal-gatal. Ada gangguan menstruasi, keputihan bagi wanita. Ada juga yang mengalami kejang-kejang, pingsan, dan sejumlah gangguan lainnya. Saya berharap itu tidak sedang kita alami saat ini. Itu gejala badan atau gejala fisik orang yang sedang mengalami stres. Namun gejala emosional bisa kita lihat, misalnya orang itu menjadi pelupa, sukar konsentrasi, sukar mengambil kesimpulan, cemas, was-was, khawatir, kadang-kadang mimpi buruk, dia menjadi orang yang pemurung, mudah marah, mudah menangis, gelisah, pikirannya ingin bunuh diri saja, dan lain sebagainya. Wow, ini aspek emosi dari orang yang sedang mengalami stres. Yang ketiga, aspek sosial. Gejala sosial yang dialami oleh orang yang stres ialah pertama, dia makin banyak merokok. Kalau dia orang perokok, ya, dia suka merokok banyak. Kemudian kalau dia orang suka minum minuman keras, dia minum minuman keras. Mungkin juga dia mabuk. Ada juga orang yang mau makan banyak, ya. Saya kalau stres saya makan banyak. Ada juga orang yang sering mengontrol pintu, jendelanya jangan-jangan terbuka, nanti ada orang jahat masuk dan mau mencekik atau mau membunuh dia. Ada juga orang yang suka menyendiri, ya, menyudut, dan kemudian ada yang mudah bertengkar. Siapa saja dia temui, dia berkelahi, dia marah. Dia gampang atau punya keinginan yang kuat untuk membunuh, dan lain sebagainya. Jadi ada 3 gejala. Gejala fisik, gejala emosional, dan gejala sosial. Dan akibat daripada stres yang berkepanjangan, wah, ini diharapkan stres itu jangan sampai berkepanjangan, Bapak Ibu. Karena kalau stres itu berkepanjangan, akibatnya pertama, orang itu akan putus asa, lalu bosan hidup. Dia punya kecenderungan juga untuk bunuh diri. Dan sekarang ini remaja-remaja di Jepang atau di negara-negara yang maju lebih banyak mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kita kemudian pernah mendengar ada wanita yang kaya raya, masih muda, cantik, loncat dari apartemennya dan kemudian meninggal, bunuh diri. Stroke, jadi gila, bahkan terjadi pembunuhan, ketakutan, bahkan tindakan nekat, dan lepas kontrol. Itu akibat kalau stres berkepanjangan. Makanya jangan sampai kita mengalami stres berkepanjangan. Stres itu kalau dikelola dengan baik akan menjadi baik. Itulah sebabnya pada waktu kita melihat ada gejala-gejala stres, ya, kita lihat penyebab daripada stres itu sendiri. Kalau bicara tentang penyebab, yang pertama biasanya urusan pekerjaan, di kantor, proyek, urusan pelayanan bagi mereka yang melayani. Ada juga yang dikatakan ada masalah-masalah keluarga, masalah hubungan suami istri, masalah anak-anak yang sulit diatur, dan lain sebagainya. Ada juga menyangkut keuangan, kebutuhan banyak tetapi uangnya tidak cukup. Bagaimana mengatasinya? Ada juga yang disebut dengan masalah hubungan atau relasi antara atasan dan bawahan, antara pekerja dan juga pemilik perusahaan, antara pimpinan lembaga pelayanan dengan anak buahnya, dan lain sebagainya. Itu normal-normal dari penyebab stres itu sendiri, Bapak Ibu. Itu sebabnya pada waktu kita bicara tentang stres, mari kita melihat dari perspektif Alkitab tentang stres. Dalam Matius 6 ayat 31 sampai dengan 34 berkata bahwa, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bagian firman Tuhan ini mengajak kita untuk mengelola stres kita dengan menekankan bahwa stres atau jangan kita dikendalikan oleh perasaan khawatir tentang banyak hal. Perlu kita ketahui bahwa 100% dari yang kita khawatirkan yang benar-benar terjadi itu hanya tidak sampai dengan 10%. Artinya 90 sekian persen itu tidak terjadi. Namun kalau yang 90 sekian persen itu mempengaruhi pola tingkah laku kita, maka kita membuang banyak waktu tenaga dengan hal-hal yang sebenarnya tidak akan terjadi. Itulah sebabnya jangan dipengaruhi perasaan khawatir kehidupan kita. Yang kedua, di dalam Pengkhotbah pasalnya yang ketiga ayatnya yang 11 mengatakan begini, Bapak Ibu. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bagian firman Tuhan ini mengajak kita untuk memiliki perasaan yang baik di dalam setiap kegiatan kehidupan kita. Kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan, kita merasa nyaman, merasa baik, merasa menyenangkan, merasa indah, sehingga kita menjalani kehidupan dengan penuh sukacita karena apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani, kita melihat itu sesuatu yang indah dan luar biasa. Bapak Ibu, dalam Pengkhotbah 3 ayat 22 mengatakan, aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bahagiannya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Luar biasa ayat ini. Mengajak kita untuk melihat pekerjaan itu adalah pemberian Allah. Adalah anugerah Allah. Sehingga pekerjaan yang kadangkala membuat kita stres itu adalah sesuatu yang membuat kita semestinya bergembira. Bukan yang membuat kita stres dan tertekan. Tergantung perspektif kita melihat pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, Bapak Ibu. Itulah sebabnya ada beberapa saran praktis untuk kita menangani masalah stres. Yang pertama, stres itu harus dihadapi. Ya, bukan dihindari. Dan pada waktu kita mau menghadapi stres itu, yang pertama dikatakan bahwa kita kelola stres itu. Apa yang harus kita kelola? Pertama, kita harus membuat perencanaan dan penjadwalan menurut skala prioritas di dalam kehidupan kita. Jangan kita melakukan sesuatu secara serabutan tanpa perencanaan yang baik. Kita harus kelola itu. Ya, bagaimana hubungan antara penting dan mendesak. Kita harus lakukan semua yang penting-penting, tetapi jangan mendesak. Tetapi ada pekerjaan yang penting karena kita tunda-tunda menyelesaikannya, karena kita bekerja tidak efektif, efisien, akhirnya terdesak harus segera selesai. Akibatnya kita stres. Terus sebabnya kelola apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita harus membuat catatan-catatan penting untuk kita ingat kalau memang itu harus kita ingat. Kadangkala juga menempatkan barang-barang tertentu di satu tempat harus tetapkan. Kunci mobil taruh di mana? Atau barang apa itu taruh di mana? Itu ditetapkan ditaruh situ. Sehingga pada waktu kita membutuhkannya, kita tahu mobilnya, kunci mobilnya di sini, bukunya di sini, handphonenya di mana dan sebagainya kita tahu. Berapa banyak di antara kita stres untuk hal-hal yang tidak berguna karena kita cari-cari kunci mobil.
kita letakkan di mana, kita tidak tahu. Atau kita cari barang tertentu, kita letakkan di mana, kita tidak tahu. Kita harus kelola semuanya itu dengan baik. Arsipkan berbagai pekerjaan atau kegiatan saudara, pelayanan saudara, kalau memang itu penting untuk saudara arsipkan. Saran-saran praktis untuk menangani stres yang kedua yaitu peliharalah hati nurani yang murni. Hati kita yang harus kita jaga, kita manage hati kita. Kalau tadi kita manage kegiatan kita, yang kedua kita manage hati kita. Yakinlah bahwa semua konflik dapat diatasi, atau semua konflik ada jalan keluarnya. Amin. Jangan kita berpikir bahwa mati gue nggak bisa keluar dari persoalan ini. Bagaimana mengatasinya? Akhirnya kita stres. Tapi kalau kita katakan masalah ini biasa, kita dapat menyelesaikannya. Tuhan akan menuntun saya untuk menyelesaikan masalah ini. Kita yakin bahwa semua dapat kita selesaikan. Kemudian yang kedua dikatakan kesediaan minta maaf dan memaafkan. Ini persoalan penting. Kadangkala ada masalah dalam kehidupan kita, dalam pelayanan, di dalam hubungan kerja dan lain sebagainya, di tengah-tengah masyarakat, kita berbuat salah atau orang lain berbuat salah pada kita simpan, kita tidak bisa maaf atau kita tidak memaafkan orang lain. Itu kemudian potensi menimbulkan stres di dalam diri kita. Ada hal yang mengganggu di dalam hati nurani kita, misalnya membuat saudara yang tidak dapat konsentrasi dalam pekerjaan, atau mempengaruhi kesehatan fisik kita, karena hal-hal itu kita tidak kelola dengan baik, Bapak Ibu. Itulah sebabnya kita harus kelola kegiatan kita harus kelola hati nurani kita, hati kita harus kita kelola, tetapi kita juga harus kelola kesehatan kita. Bagaimana kita mengelola kesehatan kita? Ya cukup tidur, kita cukup istirahat tiap hari, kemudian kita harus makan makanan teratur, bergizi, dan juga olahraga. Ya, karena kadangkala stres itu menyangkut pikiran kita, perasaan kita yang tidak kelihatan, itu sangat berdampak bagi fisik kita. Itulah sebabnya kesehatan kita harus kita kelola dengan baik. Nah, dikatakan bahwa tekanan-tekanan yang kita alami setiap hari, Bapak Ibu Saudara, kita harus kelola. Orang-orang yang sangat profesional dan terlatih sekalipun sering mengalami stres ketika berhadapan dengan beberapa tanggung jawab yang meminta perhatian pada waktu yang sama. Pada waktu yang bersamaan diminta supaya segera membuat pertanggungjawab. Wah, stres. Ini merupakan suatu kesulitan yang dihadapi banyak orang di dalam dunia pekerjaan, bahkan juga di dalam menjalani kehidupan. Bingung mengambil keputusan bagaimana. Bagaimana kita dapat mengatasi tekanan ini dan tetap mengendalikan diri kita? Mungkinkah kita dapat mengalami ketenangan batin, damai sejahtera di tengah-tengah segala tekanan yang sedang kita alami? Ya. Pertama yang selalu saya ingin sampaikan, biasanya kita merasa tertekan ketika hal-hal yang terjadi tidak seperti yang kita harap dan kita rencanakan. Ada yang kita rencanakan seperti ini, kita harap seperti ini, yang ternyata yang terjadi bukan seperti itu. Kita merasa tertekan dan stres. Kita merasa aman ketika kita berpikir bahwa kita dapat mengendalikan situasi dan kondisi kita. Kita menjadi panik ketika kita menyadari bahwa hal-hal yang terjadi berada di luar kontrol kita atau di luar kendali kita. Terus sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mau katakan kepada kita, mari kita kontrol setiap situasi yang sedang kita alami. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apakah yang harus kita lakukan sekarang? Meningkatkan usaha-usaha kita kah? Atau mengabaikan jam makan kita sehingga kita dapat bekerja lebih banyak? Mungkin itu yang kita tanyakan. Tetapi sebenarnya
apapun yang kita lakukan, perasaan yang tertekan tetap ada di dalam diri kita. Itulah sebabnya yang harus kita lakukan pertama, akuilah bahwa situasi tersebut di luar kendali saudara. Hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita itu tidak ada di dalam kendali kita, tidak dapat kita kendalikan, itu di luar kendali kita. Jadi kita katakan, Tuhan, ini saya tidak mampu mengendalikannya karena ini di luar kendali saya. Itu kita harus terima. Ya mungkin apa? Yang kedua, akuilah bahwa Allah mengendalikan situasi saudara. Ini yang paling penting. Kita harus katakan, oh Tuhan, terima kasih. Apapun keadaan saya ini, saya yakin Tuhan sedang mengendalikan situasi saya. Dan yang ketiga dikatakan, taruhlah iman saudara kepada Allah, yang dapat sungguh-sungguh melakukan sesuatu yang berkaitan dengan situasi saudara. Berimanlah kepada Tuhan. Datanglah kepadanya. Dan biarlah Tuhan yang akan berperkara dengan semua persoalan kita. Dan kemudian kita Tuhan pernah katakan, aku akan menghadapi semua masalah, engkau hanya tinggal diam saja. Itulah sebabnya rekan-rekan, Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Pertanyaannya ialah, bagaimanakah kita dapat menaruh percaya kita kepada Tuhan? Bagaimana kita mau percaya kepada Tuhan? Menaruh percaya kepada Allah, Bapak Ibu, berarti mengkomunikasikan semua yang kita khawatirkan kepadanya. Kita khawatirkan tentang masa depan kita. Kita khawatirkan tentang pelayanan kita. Kita khawatirkan tentang keluarga kita, kebutuhan ekonomi kita, pekerjaan kita, apa saja yang kita khawatirkan, taruh itu, percayakanlah itu kepada Allah. Katakan, Tuhan, ini persoalan saya, tolong saya, bantu saya, kuatkan saya. Waktu kita menaruh mempercayakan semua yang kita khawatirkan itu kepada Tuhan, maka kita akan melihat, ya, ketika kita mengatakan hal ini, sebenarnya kita sedang melepaskan beban dan stres kita dan meneruskannya kepada Tuhan yang dapat menangani masalah kita. Katakanlah itu kepada Tuhan. Jangan simpan di hati. Jangan diam-diam. Tetapi biarlah kita terbuka kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, tolonglah saya. Ketika saudara menantikan arahannya, lakukan apa yang paling baik bagi saudara pada saat itu. Tuhan akan memberikan kepada saudara arahannya melalui akal budi yang diberikan kepada saudara. Dia akan melepaskan saudara dari kesesakan saudara. Amin. Dia akan melepaskan kita dari kesesakan kita. Ada contoh di dalam Alkitab seperti Elia. Elia pada waktu dia mendemonstrasikan imannya yang luar biasa di atas Bukit Karmel dengan membunuh 400 nabi Baal. Lalu kemudian setelah itu didengar oleh Isabel bahwa nabi-nabinya telah dibunuh oleh Elia. Isabel menyampaikan ancaman bahwa dia akan melakukan hal yang sama bagi Elia. Mendengar hal itu, mestinya pahlawan iman ini tidak takut dengan Isabel. Tetapi yang terjadi malah dia pergi melarikan diri di padang gurun sana, kemudian dia tinggal di sana, tidak makan dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan memperhatikan hambanya. Dia utus malaikatnya untuk melayani dia, untuk memberikan dia makan, memberikan dia minum dan sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hadapi persoalan, bukan melarikan diri dari persoalan. Sama dengan Yunus. Yunus juga mengalami hal yang sama. Tuhan perintahkan Nabi Yunus untuk pergi ke Niniwe, memberitakan kabar keselamatan kepada bangsa atau kepada penduduk kota. Tetapi kemudian dia tidak suka pergi ke Niniwe, malah dia pergi ke Tarsus dengan menumpang kapal laut. Tuhan membuat laut bergelora, dan pada akhirnya, singkat cerita, mereka dapati bahwa Yunus melarikan diri dari panggilannya, dan sesuai dengan permintaannya, mereka atau para anak buah kapal membuang Yunus ke laut, lalu kemudian laut berhenti bergelora.
Namun Tuhan panggil, Tuhan pakai ikan besar untuk mengangkat Yunus dari laut itu dan membawa dia ke tempat di mana Tuhan minta dia untuk melayani. Luar biasa. Yunus melarikan diri dari persoalan, tetapi Tuhan datang untuk menolong dia. Ada dua contoh yang lain seperti Yusuf. Yusuf dengan visinya yang luar biasa, dia mengatakan bahwa dia akan menjadi pemimpin yang besar. Sesuai dengan penglihatannya, mimpinya, di mana 12 kakaknya, ibunya, ayahnya sujud kepadanya. Namun mimpi itu tidak disukai oleh kakak-kakaknya. Dan akhirnya mereka tangkap dia, mereka masukkan dia ke dalam perigi kosong. Bayangkan dia di dalam itu, di dalam perigi yang kosong itu, mungkin kakinya bengkak atau apa, tetapi kemudian datang khilafah-khilafah membawa bahan rempah-rempah ke Mesir. Mereka tarik lagi si Yusuf, jual ke saudagar-saudagar ini. Kemudian ternyata di Mesir mereka jual Yusuf itu ke Potifar. Dan jadilah dia pembantu di Potifar. Di Potifar itu kemudian dia difitnah dan dia dimasukkan ke dalam penjara. Lalu kemudian di dalam penjara dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah menyesali keadaannya, tetapi dia tetap bersyukur kepada Tuhan, dia tetap setia kepada Tuhan, dia tetap berdoa kepada Tuhan, dan kemudian dia melaksanakan tugas panggilannya. Akhirnya tiba saatnya bagaimana Yusuf dipanggil memberikan arti mimpi Firaun, lalu dia diangkat menjadi Perdana Menteri di tanah Mesir. Kakak-kakaknya datang, papanya juga datang, sujud menyembah kepadanya. Apa yang terjadi? Dia tidak pernah menyesal, dia tidak pernah mengeluh, tetapi dia selalu datang kepada Tuhan. Demikian juga dengan Daniel. Di dalam kepemimpinannya, dia banyak mengalami masalah, tetapi dia tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap persoalan yang dia hadapi. Itulah sebabnya pada saat ini saya ingin mengajak kita, kalau kita sedang mengalami persoalan, kita sedang mengalami kekhawatiran, kita sedang mengalami stres di dalam kehidupan kita, saya mau katakan pada saudara-saudara sekalian, datang kepada Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini, ada tekanan yang kita hadapi, pekerjaan yang sulit didapat, masalah ekonomi yang menghimpit kita, apapun yang kita sedang hadapi, datang kepada Tuhan. Kalau Tuhan menolong orang lain, aku juga akan ditolong oleh Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan, Engkau penolongku, Engkau gunung batuku, Engkau perisai hidupku, Engkau akan menuntun aku ke air yang tenang. Engkau akan membimbing aku ke rumput yang hijau, karena Engkau adalah Tuhanku yang aku percaya. Maukah kita datang kepada Tuhan? Mari kita bertobat datang kepada Tuhan. Kalau kita sudah menyalah-nyalahkan Tuhan, kalau kita sudah coba cari jalan keluar di luar Tuhan, usaha itu terpuji tetapi sia-sia. Mari kita datang kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Dia akan menolong engkau keluar dari stres yang sedang saudara hadapi. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Engkau begitu baik menolong dan menuntun kami sehingga kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan kalau kami menghadapi stres di dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami. Kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Engkau tuntun kami, Engkau pimpin kami, Engkau bimbing kami, karena kami hanya mau berserah kepada Tuhan saja. Apapun yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kami hanya tahu, kami hanya yakin, Engkau selalu melakukan yang terbaik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau lihat setiap kami yang mendengar khotbah ini. Engkau tahu apa yang sedang kami hadapi. Engkau lawat kami, sehingga kami terbebas dari masalah stres yang sedang kami hadapi. Inilah doa kami. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, terima kasih telah mendengarkan khotbah ini. Biarlah kita dikuatkan oleh Tuhan dan kita dibuat Tuhan menang atas segala masalah yang sedang kita hadapi, sehingga kita terbebas dari stres. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berjuang. Amin.
Para pemirsa, baru saja kita mendengarkan uraian firman Tuhan dengan tema mengatasi stres di masa pandemi yang disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Dr. Joni Tambariki MTH dari Jakarta. Beliau adalah Ketua 3 Bidang Misi di BGLII DKI Jakarta dan juga melayani di Global Fire Team Leader Impact Campus Crusade for Christ atau LPMI. Kiranya apa yang telah disampaikan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Dr. Joni Tambariki MTH atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online Yamari berikutnya yang ke-89, hari Sabtu 12 Maret 2022. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Emeritus Joko Eko Arsono dari Surabaya dengan tema yang disakiti, yang menyembuhkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pemirsa, sekarang diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan mendukung pelayanan Yamari. Silakan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kita terus berdoa untuk beberapa indikator pengendalian COVID-19 yang terus-menerus menunjukkan perbaikan yang merupakan hasil kerjasama pemerintah dan rakyat dalam mengendalikan pandemi COVID-19. Juga agar masyarakat tidak abai dengan protokol kesehatan guna mencegah berkembangnya COVID-19 dengan nama Omikron. Melalui kesempatan ini, saya menghimbau Bapak, Ibu, Saudara-saudari supaya tetap waspada dan melakukan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman dengan orang lain. Selain itu, yang belum vaksin, segeralah ikut vaksinasi di daerah Anda masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi kami pada jam kerja di nomor telepon 021 4585 5697 atau di WA 0877 8488 8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat yang dipimpin oleh Bapak Evangelis Petrus Tadu. Sebelumnya mari kita menaikkan sebuah pujian yang berkata, dengan berdoa kuhadapi semua. Dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung kesusahan. Dengan berdoa semua berlalu. Dengan beriman ku hadapi semua. Dengan beriman semua berlalu. Gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung kesusahan. Dengan beriman semua berlalu. Dengan beriman semua berlalu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ibadah online Yamari Nasional ke-88 Sabtu 5 Maret 2022 dapat berjalan lancar, juga atas pimpinan dan penyertaan Tuhan kepada seluruh penata layanan yang telah melayani secara khusus hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Joni Tambariki MTH yang telah menyampaikan firman Tuhan dengan tema menghadapi stres di masa pandemi. Kami percaya firman Tuhan yang disampaikan
menjadi berkat dan juga menjadi tolak ukur bagi kehidupan para pemirsa, agar mereka tetap kokoh dan kuat dalam menjalani kehidupan meski dunia sedang dilanda dengan COVID-19. Berkatilah hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Joni Tambariki dalam hidup, keluarga, juga pelayanan yang dilakukannya, agar seluruh pelayanan yang dilakukan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga kami mohon berkat Tuhan bagi seluruh tim penata layanan, juga Ibu Devina Karya Sasmita yang telah mempersembahkan pujian dalam ibadah ini. Allah Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah online Mari Nasional ke-89 Sabtu 12 Maret 2022 secara khusus Bapak Pendeta Emeritus Joko Eko Harsono yang menjadi alat Tuhan dengan menyampaikan firman-Mu dengan tema yang disakiti yang menyembuhkan. Kiranya seluruh persiapan hamba-Mu tetap dalam bimbingan Roh Kudus, sehingga kebenaran firman-Mu yang ditaburkan nanti akan menjadi berkat bagi seluruh pemirsa yang mengikuti ibadah ini. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh pemirsa yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka satu persatu, saat ini sedang mengalami sakit, baik sakit jantung, paru-paru, tumor, sakit kanker, sakit asam urat, sakit tiroid, sakit stroke, diabetes, dan sakit ginjal. Ya Bapa di surga, pada saat ini mohon belas kasihan-Mu kepada mereka semua yang mungkin saat ini sedang bersama-sama berdoa dan menadahkan tangan mereka kepadamu dan juga menjamah di tempat dan bahagian mereka yang sakit. Ya Bapa, ulurkan tangan pengasihan-Mu. Kesembuhan itu boleh terjadi dalam diri anak-anak-Mu, dan juga mereka boleh menerima pemulihan atau kesembuhan hanya oleh karena darah Yesus Kristus, dan juga hanya oleh karena nama Yesus yang kuasanya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan juga sampai selama-lamanya. Kuasa itu berlaku dalam diri anak-anak-Mu yang memohonkan kesembuhan dari Tuhan. Kami juga mohonkan pemulihan untuk Ibu Guatli, adiknya Ibu Siensuat, Ibu Magdalena pasca operasi di Rumah Sakit Unsas Makassar. Juga pemulihan kesehatan jantung dari Bapak Evangelis Michael Bambang. Pemulihan Ibu Juliana Kareri Hara dari sakit tumor dan kista. Ya Bapa, rangkul mereka dan totalitaskan kesembuhan dalam diri anak-anak-Mu, agar mereka kembali melayani, memuji, dan juga bekerja sebagaimana sedia kala. Demikian juga kami berdoa untuk Dr. Gigi Hari Purnama yang menderita kanker lever stadium 4 dan dirawat di Rumah Sakit Omni Jakarta. Ibu Mesa Lani dari Semarang yang menjalani medikasi atau pengobatan di Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapura karena kanker payudara. Ibu Dr. Joyce Cakra yang menjalani kemoterapi karena kanker payudara. Ibu Rita Onaala yang sakit kanker rahim. Ya Bapa, tidak ada satupun yang mustahil bagimu. Kami percaya bahwa Tuhan menjamah dan menjamah mereka, agar demikian Tuhan, mereka boleh pulih, mereka boleh bersembuh, dan mereka mengalami jamahan Tuhan. Sehingga demikian biarlah kemuliaan dan kebesaran hanya bagi Tuhan sendiri. Kami juga berdoa seluruh pengobatan yang dijalaninya, Tuhan berkati, sehingga melalui seluruh pengobatan yang dijalaninya ataupun juga yang mereka pakai, mereka melihat hanya Tuhan adalah penyembuh mereka. Demikian juga kami berdoa untuk Bapak Jerry Wardana, ayah Ibu Lisa Wardana yang akan operasi empedu dan merawat pankreas. Bapak Hartono, keponakan Ibu Yeti Gunawan yang sakit bagian perut. Ya Bapak, tolonglah mereka, khususnya Bapak Jerry Wardana
Demikian juga Bapak Hartono. Ya Tuhan, ulurkan tangan pengasihan-Mu, jamah, dan juga Tuhan berkati setiap tangan dokter, perawat yang akan menangani kedua anak-Mu ya Bapa, sehingga mereka boleh mengalami akan lawatan Tuhan dan juga jamahan Tuhan. Dengan demikian, biarlah ya Tuhan, yang berlaku dalam kehidupan anak-anak-Mu adalah belas kasihan Tuhan adanya. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang mengalami sakit stroke, Ibu Juliana Hunggu Hamu, Bapak Budianta, Bapak Listio Wiyadi. Ya Tuhan, Engkaulah dokter dan tabib ilahi. Jamah dan pulihkan mereka. Seluruh perawatan yang mereka jalani, Tuhan berkati. Kuasa-Mu berlangsung sehingga mereka tidak melihat apa yang mereka pakai, tetapi mereka melihat bahwa benar kesembuhan hanya datang dari Tuhan adanya. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami juga berdoa untuk pemulihan Bapak Wirianto yang telah menjalani endoskopi di Malaysia. Demikian juga Bapak Holengki. Demikian juga Tuhan, kami berdoa dan bersyukur untuk Bapak Yusuf Triwikanto di Surabaya. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk kesembuhan dari COVID-19 atas diri Ibu Betty Setiawati, Ibu Syokmei dan keluarga. Demikian juga atas diri mereka yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka satu persatu, yang telah mengalami lawatan Tuhan dari segala macam penyakit yang mereka deritakan. Tuhan, biarlah semua itu yang mereka alami bagi kemuliaan, kepujian dan kebesaran nama-Mu, karena kami tahu dari Tuhan dan kepada Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan adanya. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara khusus kami berdoa, berkatilah pemindahan ibu kota negara yang dieksekusi oleh Bapak Presiden Joko Widodo, agar terwujud juga Tuhan. Kami berdoa seluruh program kerja dari tingkat pusat sampai daerah dapat berjalan lancar dan juga berhasil demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Juga penanganan pandemi COVID-19, agar seluruh jajaran Pemda aktif memantau dinamika data perkembangan kasus 19 di daerahnya masing-masing, guna dijadikan landasan untuk mengambil kebijakan yang tepat oleh pemerintah pusat. Dan peran serta masyarakat dalam menjalani protokol kesehatan agar kasus COVID-19 Indonesia cepat reda, dan perlindungan Tuhan juga bagi semua nakes yang sedang merawat, menangani mereka yang terpapar COVID-19. Ya Tuhan, perlindungan-Mu nyata bagi mereka, sehingga mereka terlindung, dan juga pasien yang Tuhan percayakan untuk mereka rawat juga dapat sembuh. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan sembahyang yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Dan doa ini kami panjatkan hanyalah demi Yesus Kristus Tuhan, penjawab doa yang pasti, juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum menutup ibadah dan doa berkat, mari kita menyanyikan sebuah pujian yang berkata, "Kami memuji kebesaran-Mu." Ajaib
Ibu saudara-saudari, para pemirsa, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat dan sejahtera, kekuatan dan penghiburan dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya.